boleh saja orang lain menikahkan atau dirinya, wanita itu sendiri menikahkan dirinya. Oh, Jadi, asalkan sudah baligh. Saya sudah baligh, berakal. Nah, secara fikih sendiri rukun nikah itu ada 5 sebenarnya. Dan 5 ya. Yang namanya rukun kan harus dilakukan. Kalau tidak dia tidak sah. Ya. Pernikahan menjadi tidak sah. Yang pertama tentu saja ada mempelai pria. Iya. Mau nikah sama siapa kalau iya ada? Itu kan. Kan kadang itu sering terjadi itu ya. Iya benar. Tenda sudah didirikan, undangan disebar. Begitu pas hari H, tahu-tahu mempelai prianya nggak datang, kabur. MUI sudah memfatwakan terkait dengan pernikahan beda agama. Itu ada di Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005. Di situ dijelaskan tuh, bla 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 bla. Yang kesimpulannya adalah fatwa tersebut mengharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada Pak Wildan. Tepuk tangan dong buat Pak Wildan. Luar biasa ya. Kalau sudah ada beliau di sebelah saya, berarti pembahasan kita nggak jauh melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, teman-teman. Yaitu tentang fikih keluarga. Di episode pertama kita udah ngebahas pengantar, memperkenalkan terlebih dahulu apa sih fikih keluarga ini. Kalau yang belum nonton, kalian bisa cek rekomendasinya di ujung video ini. Nah, di video kedua kali ini, di episode kedua kita kali ini, kita akan ngebahas lebih dalam lagi. Betul ya Pak ya? Kita akan ngebahas lebih dalam lagi. Kalau kemarin definisi fikih keluarga, sekarang kita akan masuk tentang akad dan pernikahan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bagaimana sih akad dan pernikahan yang sempurna menurut Islam? Seperti itu Pak. Nah, tentunya bersama Pak Wildan kita akan bahas fikih keluarga jauh lebih dalam. Gimana Pak? Kalau sebelumnya kan kita sudah bicara definisi fikih keluarga secara umum nih Pak. Iya betul. Nah, di dalam pernikahan itu kan tentu ada yang namanya akad. Betul. Ya Pak ya? Ya. Nah, kalau kita bicara soal akad, Pak. Definisinya, Pak. Kan akad itu, Indonesia itu akad itu ya akad gitu. Sebenarnya apa sih, Pak, akad itu, Pak? Iya. Ya, baik. Kang Valdo. Masuk kita ke bagian dari fikih keluarga ya. Fikih keluarga. Yaitu temanya adalah tentang pernikahan dan akad. Iya. Jadi di fikih itu ada fikih munakahat namanya. Fikih tentang pernikahan. Iya. Kita sebelum kemana-mana perlu mengetahui dulu definisi dari nikah itu apa. Nikah dalam bahasa Arab an-nikah, nakaha, yankihu an-nikahu. Secara bahasa artinya al-wat'u, hubungan suami istri. Atau ada makna lainnya juga al-aqdu, akad. Nah, ini secara bahasa. Kemudian ulama fikih mendefinisikan nikah itu, pernikahan adalah akad syariat yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri dalam satu lembaga yang namanya pernikahan. Oke, itu makna secara definisinya ya, secara umumnya ya, gitu. Jadi bisa dikatakan akad itu sendiri merupakan bagian dari pernikahan, gitu. Sebagai salah satu step awal gitu ya. Dia merupakan bagian dari rukun nikah namanya. Nah, masuk ke dalam rukun nikah. Betul. Nah, yang mana rukun nikah ini sendiri, Pak, masih banyak yang mungkin belum memahami. Bahkan ada yang terlalu berlebihan dalam memahaminya, Pak. Sehingga sesuatu yang sifatnya sunnah masuk ke dalam rukun akhirnya. Di berbagai kejadian itu saya lihat tuh, perasaan ini sunnah nih. Kenapa jadi hal yang wajib ya? Gitu. Baik. Jadi sebenarnya kalau bicara soal rukun nikah, Pak, dan syarat sahnya untuk sebuah akad itu afdol, apa aja sih, Pak? Ya ini mungkin bagian dari masyarakat kurang memahami ya.
atau mungkin sudah tercampur antara budaya, rukun dengan adat istiadat budaya. Secara fikih sendiri rukun nikah itu ada 5 sebenarnya. Dan 5 ya. Yang namanya rukun kan harus dilakukan. Kalau tidak dia tidak sah. Ya. Pernikahan menjadi tidak sah. Yang pertama tentu saja ada mempelai pria. Mau nikah sama siapa kalau iya itu kan. Kan kadang itu sering terjadi itu ya. Benar. Tenda sudah didirikan, undangan disebar. Begitu pas hari H, toto mempelai prianya nggak ada, nggak datang, kabur. Itu nggak jadi itu. Yang kedua, rukun kedua mempelai wanitanya terus saja. Berpasangan. Kebalikannya, ini sudah rombongan laki-laki udah datang, toto mempelai prianya, wanitanya kabur. Nggak ada. Itu nggak jadi. Yang ketiga, adanya wali. Nah, ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Ya. Wali itu merupakan bagian daripada rukun nikah. Jadi yang jadi wali ini siapa? Pertama kali tentu saja ayah kandung. Ya. Jadi seorang mempelai wanita, walinya adalah ayah kandungnya. Jika ketiadaan wali mungkin karena sudah wafat ya ayahnya, maka diganti dengan saudara laki-laki ayah atau paman. Saudara laki-laki ayah atau paman. Itu berhak tuh. Om. Om. Atau turun berikutnya kalau ada saudara adik laki-laki bisa jadi wali. Atau kakak laki-laki bisa jadi wali. Pokoknya yang masih ada pertalian darahnya. Yang lebih dulu tuh Pak, misalnya nih ayahnya nggak ada nih Pak. Ayah dari perempuan nggak ada. Itu lebih utama kakak adiknya atau kakak adiknya. Oh, kakak adiknya. Baru kemudian jika tidak ada, misalnya adiknya masih kecil misalnya, maka bisa yang menggantinya omnya misalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya gini Pak, orang tua ayahnya masih ada, dari perempuan masih ada. Tapi uzur Pak, untuk nggak bisa hadir. Itu gimana Pak? Itu bisa diwakilkan. Ya. Boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Hanya saja dia mewakilkannya juga harus ada ijab kabulnya juga istilahnya. Bahwasanya yang bersangkutan karena uzur mewakilkan wali nikah kepada siapa? Apakah kakak laki-laki atau anak laki-lakinya gitu, atau saudara laki-lakinya, atau mungkin jika tidak ada bisa kepada wali hakim. Dalam hal ini kalau di Indonesia berarti penghulu ya. Gitu. Nah, yang saya penasaran tuh misalnya gini Pak, ada sebuah kasus misalnya ya. Ini bicara soal wali lagi nih Pak, wali nikah. Katakanlah orang tua dari mempelai perempuan ini itu tidak memiliki ingatan yang baik Pak. Sementara kan kalau kita bicara soal saksi nikah kan berarti kan dia menyaksikan sesuatu dan meyakini bahwa ya ini pernikahan ini sah gitu kan. Nah kalau misalnya dia tidak punya memori itu Pak, tidak punya ingatan bahwa saya siapa gitu, amnesia lah katakan misalnya gitu. Tapi dia ayah dari anak perempuan itu masih sah jadi wali nggak Pak? Ya itu boleh digantikan. Boleh digantikan ya. Kalaupun menjadi wali masih bisa, karena kan dia masih muslim, masih sadar penuh, tidak gila. Kecuali kalau gila itu nggak bisa ya. Kalau gila berarti udah nggak masuk hitungan ya Pak ya. Kalau misalnya ya karena penyakit itu mungkin masih nggak apa-apa gitu. Nah kalau ada nggak Pak perbedaan pandangan Pak? Kan tadi kan ada 4 imam nih Pak ya, ada 4 imam. Nah 4 imam ini kan pasti kan punya pandangan masing-masing terkait masalah pernikahan. Kalau dari sisi walinya sendiri Pak, untuk wali nikah ada nggak Pak perbedaan 4 mazhab ini Pak? Ada pendapat dari mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah mazhabnya. Ini tidak menjadikan wali sebagai rukun. Wah, ya.
tadi bicara soal mahar, Pak. Nah, ini di Indonesia nih, Pak ya, kalau ngomongin mahar nih, Pak. Kan Bapak tahu, Pak ya. Ya kita tidak inilah bicara soal di luar adat lah ya, Pak ya. Ya kan kalau di adat itu kan ada yang namanya uang panai. Biasanya di beberapa suku kan ada uang panai gitu kan. Ini di luar itu, Pak. Ada yang 1 M, 10 M, Pajero, mobil, emas, uang, antam. Wah, gitu-gitu, Pak. Untuk anaknya kayak gitu. Nah, sebenarnya Pak, kalau mahar ini nih gimana ya, Pak ya? Itu tuh intervensi dari keluarga itu bolehkah atau memang udah nih saya sebagai anak maunya ini aja udah gitu. Apa gimana sih Pak sebenarnya penentuan mahar tuh? Mahar itu adalah hak wanita. Hak wanita kan? Hak wanita. Kemudian dia menjadi kewajiban bagi mempelai pria. Untuk memenuhinya. Tetapi ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya mahar seorang wanita adalah yang paling mudah, artinya memudahkan pihak laki-laki. Iya. Ini kalau melihat dari sisi mempelai wanita. Betul. Tapi kalau dari sisi mempelai pria, maka dia sebagai pihak yang bertanggung jawab, memberi, maka ketika ada permintaannya, jadi ada saling lah. Dari mempelai wanita tidak mempersulit mahar, dari laki-laki jangan juga mentang-mentang dikasihnya mudah ya udah nggak ada nggak jaga marwah gitu, nggak ada effort lebihnya gitu ya. Sebaiknya dari wanita tidak memberatkan, dari pihak pria laki-laki ini juga tidak main meremehkan saja gitu ya. Contoh misalnya ya sudah dari pihak mempelai wanita mensyaratkan maharnya ya 2 gram emas misalnya. Nah pihak laki-laki oke, maka menyetujui, kemudian dia memberikan lebih dari itu. Nah itu sah ya. Itu saling ya. Yang penting nggak kurang dari apa yang sudah ditentukan. Lebih boleh, kurang jangan. Betul. Oke, gitu. Tapi misalnya orang tua perempuannya sibuk Pak, misalnya. Kamu kan sarjana, masa sih cuma segitu doang misalnya gitu. Kamu minimal 50 juta lah maharnya gitu misalnya. Misal ini mah kita misal aja guys. Misal kayak gitu kan. Nah itu gimana Pak? Maksudnya apakah tetap jadi hak mutlak dari anak perempuan itu atau ya itu diserahkan kepada pihak mempelai pria bagaimana gitu kan, dan dia masih bisa memungkinkan untuk membatalkan pernikahan ketika misalnya syarat yang diajukan untuk mahar pihak mempelai wanita itu terlalu tinggi, tidak disanggupi oleh pihak pria, maka boleh pihak pria untuk memilih itu antara 2 pilihan, apakah melanjutkan atau membatalkan pernikahan. Nggak ada pilihan negosiasi, Pak? Selama belum terjadi akad, masih ada kemungkinan negosiasi. Oh, boleh ya. Jika seandainya misalnya mentok. Oh, gitu. Iya. Tidak ada kata sepakat. Nah, itu boleh. Iya, misalnya 50 keberatan nih, 50. 49 deh gitu. Berapa sejuta? Sejuta ya. Bisa. 49 sanggup nih misalnya gitu. Boleh, maksudnya negosiasi mah boleh gitu ya. Ini bukan sesuatu yang mutlak banget. Kalau udah 50 keluar berarti secara syariat 50 nih. Enggak ya. Itu akan memberatkan sekali malah kayak gitu justru Pak ya. Nah, dalam kondisi seperti apa Pak akad nikah itu jadi batal? Akad nikah jadi batal tadi kalau salah satu pihak nggak ada, bukan tidak ada, memutuskan sepihak baik yang wanita maupun yang pria nggak jadi misalnya, itu berarti batal, nggak jadi. Karena pada dasarnya pernikahan itu terjadi harus dengan kerelaan, dengan keriduan masing-masing pihak, tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan. Betul. Kalau pernah baca novel Siti Nurbaya ya, dan yang Datuk Maringgi. Nah itu kan Buya Hamka itu ingin memotret bahwasanya pernikahan sejenis ini sebenarnya bukan satu yang ideal. Itu kan pemaksaan ya kan. Nah, karena ada terjerat hutang, kemudian meminta orang tua untuk menikahkan anak gadisnya. Nah itu berarti pernikahan ada paksaan. Nah pernikahan tidak seperti itu. Harus saling sama-sama ada keriduan dari masing-masing pihak. Tapi bukan berarti ketika keterpaksaan itu terjadi, Pak, menikah karena keterpaksaan terjadi,
pernikahannya tetap sah kan, Pak? Tetap sah kalau seandainya dia memenuhi 5 rukun tadi. Iya. Ya, tetap sah. Tetap sah walaupun ya ngejalaninnya berat. Betul. Oke. Nggak merusak rukun berarti ya, Pak ya? Iya. Pernikahan yang keempat adalah akad ataupun sighah ijab kabul. Ijab kabul. Ijab itu pernyataan, kabul penerimaan. Nah, ijab itu kalimatnya dari mempelai pria ya. Nikah. Bukan. Oh, aku nikahkan. Nah, oh ya. Aku nikahkan anakku, ya, anak gadisku, yang keberapa, namanya siapa, dengan mahar di sekian-sekian, dibayar tunai, maka qabulnya dari pria. Qabil tuh nikah, gitu. Aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar yang tersebut tunai. Nah, itu ijab kabul, itu akad. Tapi kayak gitu-gitu ada momennya nggak sih, Pak? Maksudnya kan habis salaman nih, Pak ya? Habis salaman itu ada persekian detiknya nggak, Pak? Om saya nikah tuh ada gitu ya, Pak? Kayak artinya kalau dalam fikih itu tidak ada jeda waktu yang lama, gitu. Jadi langsung ketika dari wali menyatakan aku nikahkan anakku fulanah binti fulan ini dengan mahar sekian bayar tunai, maka ketika sudah terputus kalimat nggak boleh ada jeda yang lama, gitu ya. Nah, jeda lama ini, jeda lama itu tergantung itu saksi yang ada hadir di pernikahan akad tadi kan. Kadang-kadang walaupun terputus sedikit, ada yang bilang suruh ulang misalnya gitu ya, karena mungkin yang mempelai prianya nervous atau gimana gitu kan, jadi agak ngeblank sedikit. Kadang-kadang ada juga yang masih mentolerir gitu kan, ya cuman sepersekian detik, ya nggak apa-apa lah dibilang sah. Tapi memang nggak ada ketentuan sepersekian detik, itu nggak ada. Nggak ada ketentuan, tapi dalam fikih itu hanya tidak ada jeda waktu yang lama. Tidak ada jeda waktu yang lama. Nah, ini difahami kalau sebagian ketika sudah ini langsung nyambung, tunai langsung dijawab aku terima gitu. Jadi tanpa ada. Pantesan suka ada hentak-hentakan sedikit buat ngasih kode gitu. Kode, ya itu buat kode biar. Gitu. Biar nggak usah ngelamun ya, ngelamun kan. Kadang bisa terima nikahnya gitu, biar langsung ya. Oke. Nah, saya mau nanya Pak, kalau bicara soal ijab kabul Pak, ini kan kalau kita manusia normal yang tidak memiliki kekurangan dalam pelafalan, ya kan, itu gampang Pak. Maaf yang ngomong nih, kalau teman-teman disabilitas yang bisu Pak misalnya, itu gimana Pak? Bi qadril istita'ah. Dengan kadar kemampuan. Dengan kadar kemampuan. Iya. Artinya gimana? Kalau misalnya teman-teman yang tunawicara atau tunarungu, biasanya tunawicara nyambung sama tunarungu ya. Dia tidak bisa mengungkapkan satu ungkapan kalimat, perkataan, ucapan, tidak bisa mendengar, maka qadrul istita'ahnya itu apa? Ya dengan isyarat yang dia bisa itu sudah juga sah. Gitu. Dengan isyarat yang dia bisa, bahasa isyarat Pak? Bahasa isyarat. Berarti, mohon maaf Pak, kan salaman nih Pak? Kan kita salaman. Iya. Nah, sementara kan ijab kabul itu kan harus salim Pak. Nah kalau bahasa isyarat itu sebelah tangan, itu jadi saya penasaran ininya sih. Kalau istita'ah karena kan ini satu kondisi yang tidak memungkinkan, maka dia sah. Tidak perlu bersalaman. Kalau bersalaman gimana mau bahasa isyarat ya nggak? Iya itu. Dan saya pernah tuh menyaksikan lewat beranda di YouTube kan. Itu saya juga baru lihat itu ya. Sebelumnya belum pernah terfikirkan, tapi ketika melihat yang tersebut, seperti ini mempelai yang punya keterbatasan gitu ya. Jadi ketika akad ya sudah dia pakai bahasa isyarat, dan juga si penghulunya melafalkan kemudian diterjemahkan sama penerjemah. Dan itu dilihat bagaimana dari ijab dengan bahasa isyarat langsung dijawab kabul dengan mempelai pria tanpa ada jeda gitu. Kalau yang online tuh gimana Pak? Nah, kan sempat viral tuh ya beberapa tahun yang lalu ya, ada nikah jarak jauh
Tuh di berita tuh gimana tuh? Itu cacat pernikahannya. Cacat pernikahan. Berarti tidak sah dong, Pak ya? Karena kan harus hudur di satu tempat 5 rukun tadi. Iya ya. Tuh ada yang kepikiran nikahnya online aja kan? Itu nggak sah ya Pak ya gitu ya. Oke. Nah, rumahnya juga rumah online gitu kan. Anaknya di download. Gitu. Nah Pak, kalau kita bicara di Indonesia sendiri Pak ya, akad nikah itu tuh nggak jauh dari yang namanya budaya Pak. Budaya betul. Budaya dalam prosesi akad itu bisa mempengaruhi kesahan sebuah pernikahan itu nggak sih Pak? Nah, tentu saja adat istiadat budaya tidak menjadi penyebab tidak sahnya pernikahan. Karena sudah jelas dalam bab fikih nikah itu, ya sudah ketika 5 rukun terpenuhi, dia sah. Yang terjadi kan selama ini pemahaman masyarakat ya, bahwasanya wah kayaknya gimana gitu. Bukan karena dia wajib atau tidaknya, mungkin dari sisi merasa ya dari perasaan gitu ya, perasaan. Kalau nggak ngelakukan ini rasanya ada yang kurang gitu ya. Bukan melihat dari sah tidaknya secara agama, syariat agama gitu. Makanya kadang agak suka memaksakan gitu kan. Padahal sekarang saya lihat sudah tren tuh ya, banyak tuh milenial-milenial yang sudah cukup KUA saja, yang penting sudah sah dulu gitu kan. Masalah mau rame-ramenya mah nanti aja. Kok bisa sih Pak kayak gitu? Saya pengen Pak. Terlalu personal Mas. Berapa waktu lalu itu tetangga saya itu juga kayak gitu ya Pak ya? Seperti itu. Saya pengen deh pakai gitu-gitu Pak. Gimana? Nah itu harus, karena pernikahan ini kan bukan hanya dua orang ya, tapi 2 keluarga gitu. Melibatkan 2 keluarga. Perlu duduk rembuk bersama ya. Bahkan 5 keluarga sama keluarga tetangga juga kadang-kadang ikut campur tuh Pak biasanya tuh. Yang pengen ikut riweh-riwehnya. Riweh-riwehnya gitu. Berarti memisahkan budaya dan akad nih Pak. Kan ya kalau kita tuh di beberapa daerah, beberapa suku kan ada yang prosesi ritual itu ya soalnya itu kayak ada yang mandi-mandi dulu. Iya, betul. Ya kan, ada yang mandi-mandi dulu. Nginjek telur. Ya kayak gitu-gitu ya karena narik-narik ayam. Narik-narik ayam atau pecah-pecah beling kayak gitu kan, kayak gitu. Suap-suapan. Nah, itu bagian budaya. Nggak ada juga tuh. Ya udah sih sebenarnya ya. Itu cuman bagian dari. Artinya jika ingin melakukan hal tersebut silahkan. Tetapi kalau tidak misalnya tidak mampu, nggak usah dipaksakan. Toh tetap secara agama pun sudah sah ketika terpenuhi 5 rukun tadi. Kalau ini yang perlu diedukasi di masyarakat. Nah itu Pak. Tapi ada sebagian tuh yang malah merasa bahwa kalau nggak ada ini tuh pernikahannya jadi kurang dapet gitu tadi Pak ya. Nah, tapi apakah dengan memaksakan akhirnya menghilangkan keberkahan dari pernikahan itu Pak? Nah, itu saya jadi teringat hadis Nabi ya. Seburuk-buruknya makanan itu adalah makanan yang ada di walimatul urus, pernikahan. Jangan-jangan itu tadi yang kata Rasulullah gitu kan. Makanannya kenapa seburuk-buruk? Karena jarang kan kalau di pesta nikah itu misalnya ada orang minta-minta, orang yang keliling tuh fakir miskin keliling itu kan, dipersilahkan makan, ada nggak? Hanya kira-kira yang diundang aja. Hanya yang diundang saja, yang kenal, yang mungkin dasar mengundangnya mungkin ya walau alam lah ya gitu ya. Makanya dibilang begitu. Pantesan Pak, ya orang-orang tuh kalau udah urusan makanan itu ini dulu gitu. Paling utama gitu, biar nggak jadi omongan gitu kan bahasanya. Padahal dalam hadis itu jelas dikatakan bahwa sebelum hidangan adalah yang ketika di hidangan dulu pernikahan. Makanya Nabi cukup menyembelih, ketika menikahkan anaknya menyembelih 1 atau 2 ekor domba, sudah diundang, makan, selesai. Oh gitu Pak? Iya, pernikahan anak-anak Rasulullah SAW. Oh, kalau kita kayak gitu juga boleh sih Mas sekarang misalnya. Nah, ini kan berbicara budaya kan ya. Iya. Jadi memang ya ketika kita bicara budaya agak sedikit ini juga ya, agak-agak
Rumit juga ya, rumit juga. Karena persinggungannya tipis-tipis ya Pak ya. Betul. Ya, antara kebiasaan masyarakat, syariat, gitu itu tuh susah untuk dipisahkan sebenarnya Pak ya. Tetapi setidaknya masyarakat paham dan sadar ya. Paham dan sadar. Bahwasanya oh ya ini udah masuk bagian agamanya ini, kemudian ketika sudah masuk pada ini berarti ranah budaya gitu aja sih sebenarnya. Itu yang harus masyarakat pahami dan benar-benar mengerti situasinya. Betul. Nah, kan sekarang tuh ada yang namanya perjanjian pranikah Pak. Ya kan, suka ada kayak gitu-gitu tuh Pak biasanya kan perjanjian pranikah gitu kan. Nah, dalam fikih Pak, emang ada Pak gini-gininya nih Pak? Itu sebenarnya komitmen saja. Oh. Kalau dalam fikih tidak, itu di bagian dari biasanya di pencatatan KUA ya. Ada sighat ta'liq. Sighat ta'liq. Kalimat yang mana ada berapa kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah banyak ya. Ketika seorang suami tidak memenuhi kewajiban itu, maka dia mengucapkan bahwa kewajiban yang harus saya penuhi ternyata tidak dipenuhi, maka sudah jatuh talak gitu sih. Ya, itu biasanya ditawarkan oleh penghulu mau dibacakan atau tidak. Nah, ini kan komitmen saja. Kalau sudah yakin masing-masing pihak wanita mempelai wanitanya sudah nggak usah bacakan. Atau pihak prianya walaupun dia sudah komitmen tapi agar ingat terus, merasa diingatkan terus, ya nggak apa-apa lah membacakan sighat ta'liq di hadapan semua. Tapi jatuhnya bukan rukun kan Pak itu? Bukan rukun. Bukan bagian daripada rukun. Tapi juga nggak masuk ke sunnah kan? Nggak juga. Oh teman, hanya sebatas apa berarti Pak itu Pak? Hukumnya Pak? Sebagai komitmen saja. Komitmen saja. Secara fikih hukumnya nggak ada berarti itu Pak? Oh berarti itu tambahan sih sebenarnya Pak? Additional agenda. Tambahan agenda aja untuk sebelum menikah biar sama-sama enak gitu kan. Biar nggak ada perebutan harta gono gini. Gitu kan Pak ya? Biar kalau nggak ada yang saling nuntut, nggak ada yang saling salahin gitu. Untuk kayak gitu aja sebenarnya. Kalau masing-masing sudah yakin, istilahnya gentle agreement sudah cukup gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kadang-kadang perlu nih gitu kan, diatur sighat ta'liq. Dan itu berbeda-beda biasanya Pak ya? Beda-beda biasanya. Beda-beda. Kalau template-nya ada, diberikan dari KUA ada. Tapi kalau misalnya Tapi kalau mau nambah berarti nambah apa saja. Termasuk tadi yang dibilang harta gono gini. Gitu itu bisa dijadikan kesepakatan isi daripada perjanjian pranikah tadi gitu. Nah kalau khitbah nih Pak? Nah kalau khitbah itu proses sebelum nikah. Khitbah itu artinya lamaran, melamar. Ya. Jadi sebelum pernikahan itu ada proses khitbah dulu, lamaran. Ya. Bedanya lamaran dan tunangan, Pak? Mungkin beda istilah saja ya. Soalnya ada yang double-double Pak biasanya Pak. Double-double ya? Tunangan nih di awal nih, tunangan. Terus ya ini kita baru tunangan, belum lamaran. Terus apa bedanya pikir? Ada kayak gitu Pak sekarang tuh. Ya, kalau di Islam sendiri cuma khitbah saja. Khitbah itu ya lamaran sebelum nikah. Agar jangan ujuk-ujuk, kaget ya, toto datang mau nikah. Jadi istilahnya pemberitahuan lah dulu nih, khitbah itu. Nah, cuman trennya sekarang dengan keluarga, pihak keluarga mempelai pria. Kenapa bawa keluarga walaupun itu cukup laki-laki aja sudah cukup sebenarnya khitbah, agar tahu lah gitu. Jangan sampai nanti tahu-tahu sudah jadi pihak wanitanya pengen tahu juga ini direstui nggak sama orang tuanya gitu. Seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya pernikahan ini bukan hanya dua insan saja sebenarnya, tapi menyatukan dua keluarga, dua budaya yang berbeda. Gitu. Makanya perlu dalam khitbah itu datang berombongan, kalau perlu bawa tetangga gitu, agar jangan sampai ini siapa datang ke rumah gitu kan, tetangga jadi omongan tetangga gitu makanya. Kalau seserahan bukan seserahan sih, hantaran ketika khitbah. Hantaran ketika khitbah itu masuknya rukun, Pak? Atau enggak ada itu juga sebenarnya? Tidak ada itu juga nggak masalah. Itu istilahnya bagian daripada ini aja sih, kebaikan ya, urf, kebaikan. Ibaratnya kalau kita bertamu ke rumah orang kita bawa buah tangan lah ya. Buah tangan, jangan kalau kata orang Sunda nggak ngalengos gitulah. Cuman Pak, ada yang dibawa. Masalahnya Pak, di beberapa momen nih Pak saya ketemu ya, lamaran itu tuh ditentukan nih Pak hantarannya nih.
Nah ini gimana nih Pak? Itu enggak, hukumnya ya mubah itu, mubah. Mubah ya, maksudnya kan dia karena setahu saya belajar tuh memang ya lamaran mah nggak bawa apa-apa juga nggak apa-apa sebenarnya. Mubah. Kalau mubah itu kan dilakukan ya, mau dilakukan ya nggak masalah dua-duanya gitu. Iya. Mubah, namanya juga mubah boleh. Cincin lamaran Pak, gimana tuh Pak? Ada yang sok ngide kadang-kadang tuh Pak, lamaran ada cincinnya, nikah beda cincin lagi. Nah, itu buat-buatan aja tuh ribet itu. Karena sih ada Pak kayak gitu Pak. Jadi lamarannya dia ngikat pakai cincin dulu. Iya, cincin ada gitu ya. Ya mungkin sebagai tanda lah ya, tanda. Ya teman maksudnya itu karena bukan begini rukun, kata kan? Nabi, kita nggak boleh seorang lelaki tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Iya. Nah, mungkin ini diartikan agar tahu wanita ini sudah dilamar harus ada tandanya nih apa? Ya cincin gitu kan. Jadi kalau ada pakai cincin berarti pihak laki-laki walaupun suka nggak boleh ngelamar. Gitu. Ini ada yang pakai cincin di sini? Oh nggak ada ya. Masih kita kosong Pak. Sama kita kosong. Bapak? Saya nggak. Nah Pak, kan jarak lamaran sampai pernikahan itu berapa lama Pak? Tidak ada ketentuan. ketentuan. Semakin cepat semakin baik. Karena berdasarkan kaidah umumnya. Hal yang baik itu semakin dipercepat semakin bagus gitu ya. Jangan menunda-nunda kebaikan gitu. Jangan menunda kebaikan. Tuh. Ada teman saya yang 2 tahun Pak jaraknya Pak. 2 tahun. 2 tahun. Dari lamaran ini ntar 2027 dia dibuat. Ya. Andaikan saja dia mungkin bisa menjaga marwah iffahnya selama itu dipersilahkan gitu. Ini kan kekhawatiran misalnya setelah lamaran jarak dari lamaran kepada pernikahan itu panjang, khawatirnya ada hal yang terduga gitu kan. Kalau kedua mempelai bisa memastikan untuk tidak bisa menjaga marwah masing-masing gitu kan, tidak melakukan hal yang dilarang agama, maka ya itu yang tahu hanya kedua ini kan pihak gitu ya. Oke. Nah, kalau pembatalan, Pak, ya kan? Pembatalan itu kayak gimana, Pak? Proses akhirnya ini khitbah ini dibatalkan. Itu juga harus disampaikan secara lisan. Tidak bisa istilahnya orang ghosting ya. Ngilang gitu aja tanpa kabar. Atau muntaber, mundur tanpa berita. Itu dia. Ya kan? Iya. Misalnya khitbah, kemudian rencananya sebulan berikutnya adalah pernikahan. Tapi udah lewat sebulan, nggak ada berita, 2 bulan, 3 bulan, ini nggak ada kabarnya. Nah, itu berarti menggantung, itu nggak boleh gitu ya. Nah, nggak boleh itu bukan berarti batal atau udah batal, Pak? Kalau udah misalnya nih Pak, katakan nih saya sudah lamaran misalnya, terus tiba-tiba calon mempelai calon istri saya ini ngilang 3 bulan misalnya, 4 bulan, 6 bulan ngilang. Nah pihak mempelai, bukan istri ya, pihak mempelai wanita bisa membatalkan walaupun misalnya dari pihak pria itu tidak ada kata-kata apa. Tapi dari perjanjian awal misalnya pernikahan itu dilaksanakan sekian masanya kan, udah lewat nih, maka itu jadi haknya wanita untuk membatalkan khitbah. Hitungannya masa tenggat berarti ya, jarak antara lamaran sampai ke kesepakatan itu tuh masa tenggat berarti gitu ya. Gitu. Tapi untuk membatalkan itu perlu saksi nggak Pak? Nggak perlu saksi. Nggak perlu saksi. Cukup berdua aja itu boleh. Ya, jadi tanpa misalnya lewat telepon, lewat WhatsApp, pihak pria, saya membatalkan lamaran gitu ya. Lamaran saya nggak jadi deh gitu kan. Maka terjadi pembatalan khitbah. Atau pihak wanita misalnya karena udah lama nih nggak ada kejelasan, tahu-tahu ada yang mau ngelamar juga nih, pihak wanitanya ngubungin laki-laki, ini gimana sih, serius nggak sih gitu kan? Kenapa emangnya? Ini udah ada yang datang mau ngelamar saya ini. Kalau jadi, kalau enggak saya akan terima lamaran berikutnya. Nah itu juga boleh begitu. Jadi ada sebab yang bisa. Iya. Untuk melakukan sebuah khitbah Pak, untuk melakukan sebuah khitbah itu apakah boleh ditemani oleh salah satu keluarga aja, nggak harus banyak-banyak kan biasanya kan ramean Pak? Boleh. Rombongan. Boleh. 3 mobil lamaran doang. Boleh. Wah, gitu misalnya kayak om saya. Malah Gus Baha itu, saya dengar ceritanya,
Nikah itu sendirian aja datang. Oh iya. Naik bis ya kan? Naik bis sendirian. Gus Bah itu Sendirian datang. Iya. Ya, beliau laki-laki enak ya, Pak ya. Tapi ini yang jadi pertanyaan saya juga sih, Pak. Menurut Bapak gimana Pak ngeliatnya Pak? Kan dalam Islam itu kan, saya nggak tahu ini benar apa enggak ya Pak ya. Katanya laki-laki itu tuh Pak boleh menikah tanpa izin siapa-siapa Pak. Tanpa izin siapa-siapa. Iya. Iya, karena kan laki-laki yang yang mewakili dirinya sendiri. Iya. Beda halnya dengan wanita. Wanita itu harus ada wali yang menikahkannya. Nah, dalam konteks seorang pria sudah menikah Pak misalnya. Lalu dia menikah dengan perempuan lain misalnya tanpa seizin istrinya. Ini gimana Pak? Itu nikah siri. Nikah kedua kali maksudnya. Nikah kedua kali tapi istri masih ada gitu. Masih ada. Memang kan kita ada kuotanya tuh Pak. Cuman maksudnya kalau tadi laki-laki mewakili dirinya sendiri gitu kan. Kalau dia sudah punya istri itu. Nah itu apakah perlu tetap izin istrinya sebagai syarat nikahnya? Ya, kalau administrasi di Indonesia, ya, ketika ada seorang laki-laki yang mau menikah lagi, dia disyaratkan ada surat pernyataan dari istri sahnya. Oke. Tapi secara agama surat rekomendasi. Kalau secara agama memang tidak perlu seorang suami izin. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pernikahan itu adalah bagaimana terjadi hubungan ma'rufah yang baik. Nah kan, ma'rufah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Nah, kalau ada seorang suami diam-diam nikah lagi, itu cara baik atau tidak? Itu cara yang munkar. Nah, berarti bukan ma'rufah. Gitu. Lihat kesananya saja berarti. Dengan begitu ya walaupun itu sah, tapi kan itu tidak ma'ruf caranya. Tidak ma'ruf gitu. Otomatis kan. Sehingga iya benar. Ada potensi untuk kericuhan, keributan ya. Hilangnya sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Kan tujuan pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Iya. Kalau ada salah satu pihak sembunyi-sembunyi menikah atau selingkuh, berarti telah hilanglah tujuan sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga tadi. Nah, melihat fenomena saat ini Pak, bicara soal sakinah mawaddah warahmah tadi Pak, kesenjangan sosial, kesiapan seorang mau menikah. Kadang-kadang kan ada yang menikah, ini banyak terjadi itu di perempuan sih Pak sebenarnya kalau saya lihat ya. Pernikahan ketika sudah lulus terpaksa harus menikah demi ekonomi keluarga biar terselamatkan, ketolong atau apalah atau karena faktor balas budi lah atau apa gitu kan. Akhirnya terjadilah sebuah pernikahan misalnya Pak. Ya kan. Nah, ini pandangan fikih menanggapi hal tersebut apa Pak hukumnya Pak? Ya, kalau masalah seperti itu tidak ada hukum ya. Fikih hanya memandang dari rukun saja, terpenuhi sah. Tetapi yang pernah di pertemuan terdahulu ya, sempat dibahas juga bahwa ketika seseorang masuk ke dalam pernikahan, maka apa nih yang belum dia miliki, maka itulah kemudian dia belajar di sana. Misalnya katakan tadi karena situasi kondisi yang memaksa. Ya, berarti kalau belum punya pengetahuan harus belajar belajar masing-masing pasangan untuk seperti apa sih pernikahan yang yang diharapkan oleh syariat sebenarnya kan gitu. Tujuannya seperti apa gitu. Kan sakinah mawaddah rahmah, memiliki keturunan agar manusia ini jenis manusia berkembang biak ya, tidak terputus gitu kan, seperti itu. Maka kalau belum punya wawasan seperti itu, belajar gitu, saling belajar dari aspek agamanya, dari aspek interaksi sosialnya. Itu harus ada masing-masing belajar. Agar tidak terjadi kejadian pernikahan seperti Rangkayo Hayati Pak di film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Betul sekali, Rangkayo Hayati. Iya kan, yang menikah karena adat. Ya kan, harus sesama Minang. Lalu dengan pernikahan beda agama, ini pertanyaannya agak loncat dikit nih Pak ya. Pernikahan beda agama.
Kan kalau setahu saya dalam Islam itu kan boleh seorang laki-laki muslim menikahi perempuan yang di luar muslim asalkan ahlul kitab. Ahlul kitab, betul. Nah, ini definisi ahlul kitab. Maksudnya apa, Pak? Ya. Kalau di zaman sekarang ada nggak, Pak? Itu sudah ada nih, karena kita di Indonesia, kita punya merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, MUI. Ya. MUI sudah memfatwakan terkait dengan pernikahan beda agama. Itu ada di fatwa MUI nomor 4 tahun 2005. Di situ dijelaskan tuh, bla 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 bla. Yang kesimpulannya adalah fatwa tersebut mengharamkan. Mengharamkan. Melihat kondisi di negara kita ya, Pak. Betul. Ya? Karena beberapa hal-hal yang potensi-potensi yang akan terjadi, yang mungkin ini akan menyebabkan kerugian kepada masing-masing pihak. Jadi di fatwa MUI itu dijelaskan tuh, ya, dalil Quran, dari hadis sunnah, kemudian pendapat-pendapat sahabat, pendapat ulama, itu, ya, ulama mujtahidin, yang mana tadi disampaikan boleh seorang muslim, laki-laki muslim itu menikahi dengan ahlul kitab, wanita ahlul kitab, dan itu banyak dilakukan, bukan banyak sih, ada beberapa sahabat yang melakukan hal tersebut. Tetapi kemudian dalam perjalanannya para istri itu karena muasyarahnya yang baik sahabat ini, ya, mereka akhirnya jadi memeluk Islam gitu, ya. Jadi mensyaratkan itu ulama itu kalau boleh menikah dengan orang ahlul kitab beda dengan agama Islam, asalkan dia mampu kuat secara iman dan akidah, sehingga dan akhlaknya baik, sehingga menjadi daya tarik bagi istrinya tadi untuk memeluk Islam, itu boleh. Boleh. Nah, tapi sebenarnya Pak, definisi ahli kitab tuh kayak gimana? Nah, itu. Pak? Kemudian itu kan penjelasan awal tuh. Kemudian akhirnya bahwa hari ini ahlul kitab yang dimaksud oleh Al-Quran itu tidaklah ada berdasarkan ijtihad, ya, ulama di saat ini. Gitu. Tidak ada lagi ahlul kitab. Sehingga kenapa kemudian MUI memfatwakan haram pernikahan beda agama. Dan kemungkinan potensi yang merugikan itu, satu, ketika punya anak nanti akan dibawa kemana anaknya? Ya, ini kan akan menjadi pertentangan internal keluarga. Oh iya, iya. Yang misalnya suaminya muslim pengen anaknya ikut Islam, kata istri nggak bisa ikut agama saya. Nah, itu akhirnya malah bukan sakinah lagi, kan berantem. Gitu. Iya, iya. Yang saya penasaran itu ahlul kitab, Pak. Ahlul kitab itu apakah seorang yang hafal kitab, apa gimana sih maksudnya ahlul kitab itu? Ahlul kitab itu adalah yang menerima agama samawi, yang kita kenal al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Itu mereka ahlul kitab. Ya. Kemudian hari ini sudah tidak ahlul kitab, mereka orang yang memegang kitab yang dibawa oleh nabi agama samawi, itu ahlul kitab. Pantesan tadi bilang udah nggak ada. Gitu. Ya, karena sudah tidak ditemukan lagi sebagaimana Al-Quran, kitab-kitab yang terdahulu, Injil, Taurat, Zabur, yang otentik itu tidak ada lagi. Jadi dikatakanlah tidak ada ahlul kitab. Oke, Pak, terakhir nih, Pak, ya. Apa yang sebaiknya dipersiapkan oleh dua orang pasangan gitu kan, yang sebelum menikah agar pernikahannya lebih kokoh, selain mereka paham dan hafal hukum fikih dan hafal, bukan hafal sih, paham saja. Paham hukum fikih dan hafal yel-yel ini tepuk sakinah. Kayak gimana tuh sakinah? punya anak itu, Pak, ada, Pak? Oh gitu ya. Ada, Pak. Saya belum sekarang itu kalau mau nikah, Pak, minimal harus hafal tepuk sakinah dulu, Pak. Oh gitu ya. Nah, itu kalau punya modal 2 itu, selain itu apa lagi, Pak? Ya, selain pemahaman terhadap agama, fikih, pernikahan, tentu saja yang harus dipersiapkan adalah mental. Ya. Mental, apakah sudah siap menerima orang lain dalam hidupnya, gitu kan? Yang selama ini tidur sendiri, kemana-mana sendiri, sekarang harus berdua, berbagi, gitu. Mental. Kemudian
psikologisnya, secara psikisnya juga harus dipersiapkan juga. Dan belajar ilmu parenting, terutama parenting dari aspek ilmu psikologi keluarga. Iya. Kalau tadi kan fikihnya, ini sekarang psikologi keluarga. Gimana dia nanti ketika sudah menjadi seorang suami, manajemen masalah di rumah tangga gitu. Manajemen komunikasi. Iya. Kemudian gimana ketika sudah nambah anggota keluarga, ada seorang anak, 2 orang. Gitu. Dan terutama siap untuk bertanggung jawab. Punya tanggung jawab. Itu dipersiapkan. Persiapannya tentu nggak sehari 2 hari hitungannya itu ya, butuh bertahun-tahun harus kita persiapkan gitu ya. Dan juga ini secara finansial juga terutama dipersiapkan juga. Saya punya teori, Pak, untuk menjadikan sebuah rumah tangga itu baik, itu minimal punya 3 E, Pak. Ekonomi, empati, dan emosi. Oke, wah, good. Ekonominya harus stabil, empatinya harus punya, dan emosinya juga harus baik. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Wildan sudah ngobrol, kita udah buka lagi wawasan kita seputar fikih keluarga, dan insya Allah di bulan depan kita akan lanjutkan lagi pembahasan jauh lebih dalam lagi, lebih seru lagi, lebih membuka wawasan kita tentang bagaimana pernikahan yang seharusnya baik menurut Islam, dan bagaimana kita bisa belajar dengan baik sebagai suami ataupun sebagai istri nantinya ke depan gitu kan, agar bisa membangun rumah tangga yang baik. Terima kasih Pak Wildan sudah ngobrol bareng sama kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.